selamat siang semuanya. Masih ketemu dengan saya di sini. Saya masih kembali menjelaskan kepada Anda materi pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 11, yaitu tentang apa? Perjanjian Renville. Nah, sebelum mengecek perjanjian Renville video saya berikut ini, jangan lupa lihat video saya perjanjian Linggarjati, kemudian peristiwa agresi militer Belanda baik 1 dan 2, supaya Anda memahami kenapa bisa terjadi perjanjian Renville. Dan untuk berikutnya, jangan lupa channel ini selalu memberikan kepada Anda materi-materi yang pasti Anda butuhkan untuk belajar bersama ya. Nah, untuk kemajuan channel ini jangan lupa Anda subscribe ya, dan juga nyalakan notifikasinya supaya Anda selalu dapatkan info-info terupdate tentang videonya. Oke, nah kita langsung saja kepada perjanjian Renville. Oke. Kalau dari video saya tentang agresi militer, Anda di situ sudah tahu khususnya agresi militer Belanda ke-1 ya. Kita mengadakan perjanjian Linggarjati dengan Belanda. Kemudian poin perjanjian Linggarjati adalah apabila yang namanya semua negara, khususnya Indonesia dan Belanda ya, semua negara yang berkonflik yaitu Indonesia dan Belanda, kalau ada masalah hendaknya diselesaikan dengan cara damai dan diperantarai oleh Komisi 3 Negara atau KTN, atau disebut sebagai Komisi Jasa-Jasa Baik. Nah, Komisi 3 Negara itu dipilih, yaitu kalau Indonesia memilih diwakili oleh Australia ya, terus kemudian yaitu Richard Kirby ya, kemudian kalau misalnya Belanda minta diwakili sama Belgia yaitu Paul van Zielen, dan kemudian dua negara ini memilih Amerika Serikat sebagai negara netral yang dipimpin sama Frank Graham. Nah, Komisi 3 Negara ini yang nantinya menjadi istilahnya apa? Penengah di dalam perundingan Renville ini. Kenapa terjadi perundingan Renville? Tadi sudah jelas latar belakangnya perundingan Renville ya, karena pecah perang lagi antara Indonesia dan Belanda. Lah, pecah perang itu sebenarnya bukan keinginan kita, tapi Belanda yang sudah melakukan tindakan perang dalam agresi militer Belanda ke-1. Karena dunia internasional nggak suka dengan tindakan Belanda itu, Belanda diseret ke meja perundingan untuk berunding lagi sama Indonesia di perjanjian Renville, ditengahi sama Komisi 3 Negara. Nah, di dalam perundingan Renville ini ya, kenapa kok yang dipilih Renville? Ingat kan, dalam perjanjian Linggarjati, sebelum perjanjian Linggarjati terlaksana ya, sebelumnya sudah diadakan perundingan pertama, perundingan di Jakarta. Hasilnya bagaimana? Mentah. Belanda tetap menginginkan Indonesia jadi negara persemakmurannya. Kemudian yang kedua, diadakan perjanjian di Belanda yaitu Hooge-Valuwe ya. Di situ ternyata mentah juga, Indonesia juga tetap gak mau jadi negara persemakmuran Belanda. Sampai pada akhirnya di Linggarjati itulah kedua negara mau menandatangani, walaupun kalau dari pihak Indonesia sebenarnya kita tidak menyetujui karena wilayah Indonesia jadi lebih sempit karena hanya diakui Jawa, Sumatera dan Madura ya. Nah, di sini di dalam perundingan Renville ini ya, ketika terjadi pecah perang Indonesia dan Belanda itu diminta lagi oleh dunia internasional untuk mengadakan perjanjian dengan Indonesia, perjanjian damai. Nah, perjanjian damai itu inginnya kedua pihak harus dilakukan di tempat yang netral. Tempat yang netral satu-satunya adalah tempatnya Amerika Serikat. Lah, kalau kita ke negaranya Amerika kan kejauhan, jadi pakai wilayah Amerika yang lain yaitu berupa kapal. Jadi USS Renville itu adalah tempat mengadakan perjanjian yang namanya perjanjian Renville. USS menunjukkan berarti kapal milik Amerika ya, Amerika Serikat ya. Nah, di sini ya yang namanya Renville. Kenapa yang dipilih wilayahnya Amerika? Ingat dari Komisi 3 Negara tadi, kalau wilayah yang ditunjuk sebagai wakilnya Indonesia kan Australia. Jadi kok mau diadakan di Australia kok kesannya masih berpihak pada Indonesia. Kalau mau diadakan ke Belgia juga masih berpihak kepada Belanda. Lah ya, yang dipilih Belanda itu Belgia dan Australia memilih Amerika sebagai pihak netral. Nah, makanya pakai kapal Renville. Ketika kapal Renville itu sudah merapat ke Tanjung Priok, Jakarta, nah itulah kemudian diadakan perundingan Renville. Oke. Nah,
Perundingan Renville di sini yaitu di mana wakil Indonesia ya, sebentar. Wakil Indonesia dan juga ada di sini wakil Belanda ya. Wakil Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Ya. Kemudian wakil dari Belanda itu di sini diwakili oleh orang Indonesia. Tidak enaknya ya sebagai orang Indonesia yang bisa dikatakan berkhianat atau istilahnya memihak kepada kepada perjuangan Belanda, yaitu siapa? Abdul Qadir ya, Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah, ini orang-orang Indonesia ini ya. Nah, di sini berpihak kepada Belanda ya, bisa dibilang ini pengkhianatnya negaranya ya. Nah, oke, ini ya yang mengadakan wakil-wakil yang duduk di perundingan Renville. Nah, kemudian apa butir-butir perundingan Renville itu di sini? Hasil yang disepakati dalam perundingan Renville adalah hasilnya. Nah, di sini kedua belah pihak harus menghentikan melakukan gencatan senjata atau menghentikan aksi menembak. Singkat cerita, melakukan gencatan senjata ya. Terus habis itu yang paling penting adalah dengan disetujuinya garis demarkasi Van Mook. Nah, Karsi Van Mook. Siapa itu Van Mook? Lihat di penjelasan saya video tentang Linggarjati ya. Nah, inti cerita tadi kan Indonesia dalam perjanjian Linggarjati itu yang diakui kedaulatan hanya Jawa, Sumatera dan Madura. Itu masih ditambah ya, dikatakan Sumatera ya. Di sini ada Pulau Jawa ya. Nah, di sini adalah Madura ya. Nah, di sini itu masih dibagi lagi. Nah, memang dibaginya tidak sampai merata ya, kurang dan lebih seperti ini. Jadi wilayah Indonesia yang tadinya cuma sudah 3 ini dibagi lagi, yang mana ini ada yang diakui sebagai wilayahnya Indonesia, misalnya yang saya garis-garis begini ya. Nah, yang sisanya adalah diakui sebagai wilayahnya Belanda. Ya, gambarnya tidak persis seperti ini. Ingat, Belanda yang diambil itu adalah wilayah-wilayah yang punya potensi besar, baik dalam fasilitas-fasilitas maupun juga hasil-hasil bumi atau hasil alamnya. Nah, ini diambil ya wilayah Belanda ya, yang sebagian adalah hanya wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia bisa dibayangkan lebih sempit lagi. Setelah 3 pulau ini masih dipisah-pisah lagi menjadi garis demarkasi Van Mook. Apa tujuan di sini Van Mook itu membuat garis demarkasi? Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak Indonesia. Jadi kalau Indonesia di sini wilayah kekuasaannya semakin sempit ya, jadi di sini insya Allah Indonesia akan lebih mudah untuk dikalahkan begitu loh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah inti cerita di sini kedua belah pihak itu sepakat harus menjaga perdamaian ya. Menjaga perdamaian. Jadi kalau ada konflik lagi, supaya jangan lagi diselesaikan dengan cara senjata, tapi pakai keperundingan. Selain itu, juga jangan sampai ada suatu pihak yang menyulut konflik juga. Seperti itu ya maunya dunia internasional. Kemudian di sini ya juga adanya bukan pengakuan kedaulatan. Untuk sementara yang namanya kedaulatan Indonesia itu masih di tangan Belanda ya. Kedaulatan Indonesia ya itu masih di tangan Belanda sampai diserahkan kembali ke Indonesia. Wah, ini yang namanya perundingan Renville ini jelas sangat melanggar perundingan Linggarjati ya. Khususnya dalam hal ini Indonesia bagaimanapun wilayah kedaulatannya itu sudah ada Jawa, Sumatera dan Madura itu sudah sedikit ditambah Van Mook. Terus kemudian masih ada ditambah kalau misalnya kita itu sudah diakui kedaulatan berarti harusnya sudah penuh. Apalagi cerita kok pakai ada Indonesia wilayahnya itu masih dipunyai Belanda. Kita masih di bawah kekuasaan Belanda lagi. Nanti kalau sudah sampai saatnya dan itu kapan ya, itu baru diserahkan pada Indonesia.
Wah, jelas perundingan Renville di sini merugikan buat Indonesia. Tetapi jujur saja, ya apa yang membuat Indonesia mau menandatangani perundingan Renville? Kita tujuannya setidaknya masih ada apa ya? Sebenarnya jujur Indonesia itu adalah sebuah negara yang cinta damai. Karenanya apapun yang namanya upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan apa istilahnya konflik antara dua negara itu kita pikir bisa kita bicarakan nanti. Yang penting kita damai dulu. Jadi inilah yang mau membuat Indonesia itu di istilahnya masih di apa mau menandatangani perjanjian itu. Ditambah lagi juga dengan adanya Indonesia itu ya di sini paling tidak kita kedaulatannya itu masih diakui ada. Jadi nanti soal bagaimana kita perjuangkan supaya kedaulatan kita itu penuh, tidak lagi di bawah bayang-bayang Belanda, itu nanti perjuangannya nanti. Yang penting ini kita sudah diterima dulu, diakui dulu sebagai sebuah negara yang merdeka, minimal oleh dunia internasional. Untuk Belanda kita perjuangkan. Jadi kita mau nggak mau menandatangani perjanjian ini. Sayang sekali ya, perjanjian ini membawa dampak ya bagi Indonesia khususnya. Satu, wilayah Indonesia semakin sempit ya kan setelah adanya garis demarkasi Pamuk. Dua, terjadi hijrah besar-besaran TNI, wilayah posisi TNI. Tadi wilayah posisi TNI dari perjanjian Linggarjati, kantong-kantong TNI ada di Jawa, Sumatera dan Madura. Tetapi tidak semua Jawa, tidak semua Sumatera dan tidak semua Madura itu adalah wilayah Indonesia. Jadi yang wilayah yang diakui sama Belanda itu menyebabkan wilayah TNI yang ada di situ harus pindah ke wilayah yang diakui Indonesia ya, ke wilayah yang disebut wilayah Indonesia berdasarkan garis demarkasi Pamuk. Nah, apa yang menyebabkan perpindahan itu? Jujur ini sebenarnya sudah menurunkan semangat TNI kita. TNI kita berpikir, waduh kalau kita mau nuruti hijrah itu berarti kita sudah kalah ya. Waktu itu Pak Jenderal Sudirman ya sebagai Panglima Besar itu memberikan istilahnya semangat dan hiburan kepada para tentara waktu itu. Bukan berarti kalah. Kita menuju ke wilayah kita itu supaya Anda para tentara Indonesia dalam posisi aman. Jadi Anda tidak ada di dalam posisi musuh ya. Jadi Anda dalam posisi aman, nanti dari posisi aman ini kita atur strategi bareng ya, gimana caranya merebut wilayah kita yang lainnya itu. Nah, dengan adanya pompa semangat dari Pak Dirman inilah yang menyebabkan ya tentara kita itu mau hijrah ya. Nah, oke, demikianlah yang namanya perundingan Renville ini saya jelaskan. Nah, berikutnya Anda harus memahami yaitu membaca tentang agresi militer Belanda kedua. Setelah agresi militer Belanda kedua kemudian terjadi yang namanya peristiwa Jogja Kembali, serangan umum 1 Maret. Nah, itu akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Oke. Nah, jangan lupa tetap pantengin makanya supaya kalian bisa tahu secara lengkap bagaimana prosesnya Indonesia menuju pengakuan kedaulatan. Ingat, apabila ada yang tidak jelas tulis di kolom komentar supaya saya di sini bisa membantu Anda menjelaskan apa saja materi yang tidak jelas dari penjelasan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.